Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Mengungkap pohon beringin pancawarna di daerah Cirebon Girang. Pohon beringin pancawarna di daerah Cirebon Girang, yang konon ceritanya di pohon beringin tersebut ada makam. Tahu makam atau petilasan, tidak tahulah. Dan menurut cerita pula, banyak orang datang berbondong-bondong dari segala penjuru, yang intinya itu kaitan hajat. Katanya, bagi orang yang mengharapkan keinginan hajat urusan duniawi, katanya kalau datang ke lokasi pohon beringin pancawarna daerah Cirebon Girang itu tercapai, terlaksana, terkabul. Itu menurut cerita. Jadi cerita itu juga beda-beda karena yang menyampaikan orang pintarnya beda-beda ya. Makanya malam ini mau diungkap. Nah, pesanku seperti biasa, senang ditonton, tidak senang tidak usah ditonton, itu aja. Kalau yang komen nyolot ini itu, mending temuin saya. Kalau berani itu aja gampang. Jangan cuma pakai tulisan doang. Orang di sini saya tidak menyuruh orang itu harus menyukai tayangan videoku. Orang itu harus yakin apa yang saya tayangkan. Tidak. Senang ditonton, tidak senang tidak usah ditonton. Biar nggak gagal paham, caranya tonton sampai akhir. Karena di akhir video ada penjelasan semuanya dari saya. Karena di channel saya Nusantara, bikin tayangan itu bukan hanya sekedar pengakuan penjelasan dari sang mediator. Karena mediator itu ditempati makhluk, jin lah, setan lah, iblis lah. Terus kalau buat pedoman, berarti kita semua salah kaprah. Gunanya guru karena menjadi panutan, punya keilmuan, berarti harus bisa mengungkap. Jangan cuma buat pedoman penjelasan mediator. Kalau guru cuma mengandalkan mediator, guru model itu diikutin, ujung-ujungnya paling untuk tawasulan ke tempat yang keramat. Ujung-ujungnya ilmunya paling cuma sekedar cerita, pembuktiannya tidak ada. Nah, di sini tayangan channel saya Nusantara bukan untuk mencari pujian ataupun sanjungan. Karena tujuanku memberi tayangan di channel saya Nusantara tidak lain itu lagi berbagi pengetahuan, berbagi pemahaman, berbagi wawasan, berbagi ilmu bagi yang punya akal sehat dan hati nurani yang ditempati nur, bukan nar. Orang-orang yang tidak suka dengan tayangan videoku, aku sudah vonis pasti orang tersebut yakin di dirinya banyak yang namanya bisikan, merasa dirinya ditempati leluhurnya, merasa dirinya ditempati Prabu, ditempati raja inilah Prabu ini, Temenggung ini, Senopati ini, Panglima ini. Makanya begitu ngelihat tayangan videoku langsung tidak terima. Padahal cuman beraninya lewat tulisan. Kalau ketemu sama saya, nggak ada sejarahnya orang-orang begitu. Karena apa? Sebelum aku menempati Bogor, sudah banyak manusia yang mengatasnamakan dirinya ditempati Siliwangi. Dihitung ratusan. Tapi pembuktiannya tidak ada. Ya. Kalau hanya sekedar pengakuan ditempati leluhur, yang namanya ilmu itu harus digali, harus dipelajari, dan ada sosok guru yang mengetahui tentang keilmuan yang diinginkan. Kalau leluhur meninggalkan itu harta benda waris, bukan ilmu. Lah ilmunya mau ngajarinya gimana, orang leluhurnya sudah meninggal. Yang sering menyampaikan penjelasan seorang logika itu kalangan jin sebenarnya. Kalangan jin maknun yang dulu pernah mengaku sebagai malaikat Jibril. Tuh. Dan juga kalangan iblis yang dulu sejarah Yaumul Qiyamah pernah menemui Syekh Abdul Qadir Jilani mengaku sebagai Allah. Makanya manusia zaman sekarang itu bahasa bibir dengan bahasa hati itu beda. Karena pengen dianggap, pengen memiliki kemampuan. Tapi kenyataannya bisa untuk ngobati ya juga lingkup daerah sendiri. Yang ujung-ujungnya pasti ada syaratan ini itu. Udah jelas. Makanya kalau yang masih penasaran, diterangkan lewat tulisan pun percuma, nggak bakal paham. Tapi kalau temui saya ke sini di Bogor, nah pertanyaan apa saya jawab. Tujuan saya itu justru saya tuh kasihan sama saudara-saudara saya.
saudara seiman, saudara seagama. Ya, bukan untuk mencari pujian sanjungan. Karena apa? Saya tahu persis di luar sana orang tuh haus tentang kemampuan, haus tentang keilmuan. Sebenarnya yang padanya itu salah kaprah. Dapat penyampaian bisikan, dapat wejangan pengarahan dari guru, ujung-ujungnya suruh tawasulan di tempat yang keramat. Dari tempat sini ke tempat lainnya, dari tempat itu tempat pindah. Terus yang dicari apa? Yang dicari tidak tahu, yang didapat cuman hanya bermodalkan cerita. Yang ujung-ujungnya cerita doang. Makanya pesanku, tetap senang ditonton, tidak senang tidak usah ditonton di channel saya Nusantara. Kalau nggak suka nggak usah ditonton, gampang, saya tidak maksa. Kalau penasaran temuin saya. Kalau merasa dirinya punya ada leluhur, ada kekuatan, keilmuan, silakan temui. Orang saya itu senang kok. Ya. Jadi malam ini mau mengungkap pohon beringin pancawarna di daerah Cirebon, Girang. Saksikan. Jangan mata. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rabbi. Wahai seluruh penghuni yang disebut-sebut pohon beringin pancawarna daerah Cirebon Girang, apapun bentukmu, dari kalangan bangsa manapun, kekuatan apapun, masuklah. Masuk dengan seluruh kemampuanmu, kalau memang punya kemampuan, kalau memang punya kesaktian kalian, dengan yang punya kekuatan kalian. Kalian aku hadirkan dengan caraku, terima apa tidak? Apa yang bikin kalian tidak terima? Kamu punya adab, kamu punya sopan santun. Adab dan sopan santun itu diterapkan untuk sesama bangsa manusia, bukan kalian bangsa jin atau apakah harus menyeret kami seperti itu? Itulah aku. Tidak ada permisinya sama sekali seperti yang dilakukan orang-orang yang ada di sana. Itu manusia yang datang seperti itu karena siap menjadi budak kalian, hamba kalian. Makanya mereka memakai tata cara yang kalian inginkan. Apa yang kau inginkan? Yang aku inginkan ada pertanyaan. Di pohon beringin pancawarna daerah Cirebon yang diceritakan banyak orang. Bagi manusia punya keinginan hajat, kalau datang ke lokasi tersebut katanya terkabul. Ya, pasti terkabul. Terkabul? Ya. Ada juga yang minta pesugihan kekayaan. Ada juga yang minta keilmuan. Semuanya terkabul? Ya, pasti terkabul. Kau tidak tertarik? Lokasi beringin itu katanya ada makam. Itu benar makam atau hanya petilasan? Ya, itu makam. Makam? Ya. Makam siapa? Tak boleh disebut. Kenapa? Tidak boleh. Di bulan-bulan tertentu juga banyak orang yang datang ke lokasi tersebut sampai bermalam di lokasi tersebut. Ya. Bagi yang ingin mendapatkan kemampuan atau keilmuan katanya mengadakan ritual baca ayat suci Al-Quran di situ pula. Itu katanya tercapai. Benar apa tidak? Betul, itulah cara kami. Berarti manusia yang mendapatkan keilmuan berarti datang ke lokasi itu, manakala auranya cocok, maka dari kalian bangsa kalian menempah di wadah manusia tersebut, begitu? Jangan kau ungkap sampai seperti itu. Kenyataannya kan seperti itu. Tapi mereka tidak tahu. Itu rahasia kami. Dan di sumur juga, katanya sumur itu juga membawa keberkahan. Manakala buat mandi, untuk daya pikat, itu benar apa tidak? Ya, kami membisikinya untuk cara seperti itu.
Begitu. Dengan sesaji, dupa, kembang 7 rupa. Siapa kau? Aku adalah manusia yang selalu menentang menghalang-halangi langkah kalian. Dengan cara apapun, selagi aku masih hidup, Tak ada yang mendengar berani. telingaku, maka kuhentikan dengan caraku. Tak ada yang mampu. Kenyataannya aku menghadirkan kalian tanpa mengadakan ritual sesaji pun itu mudah. Tidak mampu dari segi apanya. Ya, baru kali ini kau menghina aku seperti itu. Memang kau tercipta makhluk laknatullah, bukan makhluk yang dimuliakan. Tidak. Kau boleh Banyak bangga yang di luar kita sana hina. manusia pada memuliakan kalian dengan berubah bentuk wujud rupa agar meyakini kalian sekali berubah penampilan pakai jubah. Ya. Jangan kau ungkap. Di hadapanku jin tetap jin, iblis tetap iblis. Mau berubah bentuk apapun. Jangan kau bisa kau kecoh ungkap. aku. Tak ada yang mampu baru kali ini. Ada cerita pula di pohon beringin tersebut, katanya kalau untuk membuang benda-benda pusaka itu langsung hilang. Itu menurut cerita, benar atau tidak? Itu tidak benar. Kenapa tidak benar? Justru mereka yang meminta benda pusaka. Begitu. Ya, kepada kami. Ya udah. Malam ini ketentuanku, kalian tinggalkan, kosongkan di pohon beringin pancawarna itu, Cirebon. Ya, itu rumahku. Rumah dari segi mana? Rumahku di tempat itu. Allah menciptakan bumi. Mereka Itu meyakininya. bukan untuk dikuasai kalangan bangsa jin ataupun setan ataupun itu. Ya, itu memang benar. Tapi kami punya tempat. Aku lebih dulu menempati situ. Apa hakmu mengusirku? Hakku adalah ketentuan. Di situ. Siapapun yang menentang keinginanku, maka itu akan mendatangkan mautnya sendiri. Yang ada kau hancurkan. Yang ada kau luluh lantah oleh diriku. Ada syarat apa agar kalian bisa meninggalkan keinginanku? Tinggalkan, kosongkan pohon beringin Berikan pancawarna kami itu. makanan. Hah? Berikan kami makanan. Makanan. Kalau aku memberikan makanan, berarti itu sama juga aku menghamba, menjadi budak kalian. Tapi itulah caranya. Ada cara lain untuk menghindari atau menghancurkan kalian. Kalahkan kami jika kau mampu. Baik, siapkan kalian semua. Berdiri tegak di hadapanku. Kembali ke sekolah. Ya. Kau yang mulai. Berapa jumlah kalian yang di pohon beringin pancawarna dari Cirebon? Kuhadirkan kalian semua. Semuanya tanpa terkecuali. Membekukan kalian menjadi arsa untuk selamanya. Apa ini? Kemampuan kalian membeku, bentuk rupa kalian membeku menjadi patung arsa untuk selamanya. Dan itu tidak akan bisa mencair. Membeku untuk selamanya sampai ajal tiba, waktu saatnya kalian dijemput. Selamat tinggal semuanya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Perihal mengungkap pohon beringin pancawarna dari Cirebon Girang, ya, yang disebut-sebut di lokasi itu adalah makam kiai, ya, sesepuh. Itu bukan sesepuh. Itu juga bukan kiai. Ya. Di zaman dulu, tempat pohon tersebut itu tempat manusia bermeditasi untuk mengheningkan cipta dengan sang penciptanya agar pikiran dan hati menyatu dengan alam seutuhnya. Jadi untuk melepas keduniawian, beragama Buddha di bawah pohon beringin tersebut. Ya. Bermeditasi, dan gundukan-gundukan batu itu yang dibentuk makam itu sebenarnya itu rekayasa tangan manusia yang yakin dengan adanya bisikan seolah-olah itu tempat ulama.
Itu. Jadi seorang Buddha menjalankan bertapa di lokasi tersebut yang tidak lain untuk menyucikan diri, agar tahap kesuciannya itu sampai bisa diterima sampai di Buddha Rulai. Itu zaman Buddha, bukan zaman Islam. Dan sumur tersebut itu memang dulu difungsikan beliau juga untuk kebutuhannya bersama para cantriknya atau pengikutnya, para wikunya. Dan makhluk-makhluk tersebut itu semuanya dari kalangan setan, kalangan jin, kalangan iblis yang mengatasnamakan mengatasnamakan sebagai ulama ini, ulama itu. Kalau toh memang benar, mana ada seorang ulama mengarahkan jalur menyesatkan kalangan bangsa manusia sampai ke tempat jalur pencap kekayaan atau pesugihan. Kalau toh memang benar, kenapa petunjuknya para ulama tersebut itu malah menyesatkan? Itulah karena apa, manusia sekarang itu mencari pembenarannya diri sendiri. Yang dibaca ayat suci Al-Quran, tapi di akhir ayat itu ujung-ujungnya yang dipanggil namanya Mbah, Eyang, Kibuyut. Yang intinya yang hadir, yang datang menempat itu bangsa jin, yang pada akhirnya selalu memberikan wejangan aran seolah itu bagus. Di malam tertentu bahkan sering mengadakan ritual khusus. Jadi itu bukan tempat yang dikeramatkan. Maka dari itu kalau tempat itu memang banyak penghuni makhluk, karena apa? Manusianya sendiri yang mendatangkan sebenarnya. Kalau diukur keramat, kedua orang tua kita itu keramat. Kalau untuk mendapatkan limpahan berkah barokah, bikin tersenyum kedua orang tua kita. Kalau ingin melihat Allah tersenyum dengan kita, bikin tersenyum orang tua kita. Kalau ingin melihat Allah bangga dengan kita, bikin bangga kedua orang tua kita. Itu syaratnya. Jadi janganlah sesekali dengan mengikuti dengan cara-cara seperti itu. Apa yang dicari, yang diberbantukan dari bangsa gaib, bangsa jin, setan, iblis, semu. Andaikan mendapatkan keilmuan karena wadah itu ditempati berbagai macam bentuk makhluk, ujung-ujungnya akan nimpa ke darah keturunan yang tidak tahu apa-apa. Keturunannya sering kesurupan, keturunannya punya penyakit tak kunjung sembuh, keturunannya rumah tangganya hancur berantakan, keturunannya lagi anak-anak usaha kerja hancur, dipecat. Itu apa? Tanda bahwa jin memberikan bantuan ke bangsa manusia walaupun sekecil debu, pasti mengharap imbalan. Jadi kasihan dari darah keturunan yang tidak tahu apa-apa, harus menanggung apa yang pernah diperbuat dari orang tuanya. Itu penjelasan saya. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Nusantara, salam satu dunia. Takbir. Allahu Akbar.